Sejumlah ulama mencoba menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 102. Ada yang berpendapat, mereka benar-benar malaikat, tetapi ada pula yang menilai kedua nama itu merupakan orang yang sangat saleh seperti malaikat. Bahkan, ada pendapat mengatakan, Harut dan Marut merupakan orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. Ulama tabi'in, Qatadah dan Ibnu Syihab As-Suri menyebutkan bahwa mereka berdua adalah malaikat. Mereka turun ke dunia untuk menegakkan hukum di tengah manusia. Sebagian ulama mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah manusia, di antara yang menafsirkan demikian adalah Al-Qasimi. Beliau mengatakan, pendapat yang dikuatkan pada ulama muhaqqiq adalah bahwa Harut dan Marut adalah dua orang yang menunjukkan kesalihan dan ketakwaan di negeri Babil. Dari keterangan-keterangan tersebut, pendapat paling kuat adalah pandangan yang mengatakan bahwa mereka adalah dua malaikat. Dalam Majmu' Fatawa wal Makalat Mutanawayah diterangkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang paling rajih, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang turun untuk menguji manusia. Tujuan Harut dan Marut turun ke dunia. Kisah Harut dan Marut memang memiliki banyak versi. Salah satu yang terkenal, yakni keduanya merupakan malaikat yang diutus Allah turun ke kota Babil. Saat itu warga di sana diliputi kegelisahan sekaligus kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Kala itu, kota yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar berantakan. Sihir yang menyebar bahkan menimbulkan penyakit serta perceraian suami istri. Penyebaran sihir berawal saat Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Ketika sampai di Babil, para tawanan itu mulai memainkan sihir. Mereka lalu membuat warga Babil takut dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Lalu diutuslah Harut dan Marut oleh Allah untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Hanya saja bukan untuk berbuat jahat, melainkan hanya untuk menjelaskan hakikat sihir. Mereka mendatangi warga Babilonia dan menjalankan tugas mereka. Mereka juga mengingatkan masyarakat di sana agar tidak menyalahgunakan sihir yang dipelajari untuk berbuat syirik dan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya berkata, sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kamu semua. Maka, sebab itu janganlah kamu kafir. Keduanya turut mengajarkan warga Babil cara menghilangkan lingkaran besar sihir buatan Yahudi. Setelah tugas selesai, Harut dan Marut kembali ke langit, tetapi warga Babil malah tidak mengikuti peringatan para malaikat tersebut. Warga justru merusak dengan ilmu sihir yang diajarkan. Sampai akhirnya kota Babil semakin berantakan. Adapun kisah yang beredar tentang Harut dan Marut bahwa mereka adalah malaikat yang dihukum oleh Allah kemudian mereka melakukan zina, mabuk dan membunuh, ini kisah dari Israiliyat yang tidak boleh diyakini. Ibnu Katsir mengatakan, kesimpulannya, rincian kisah Harut dan Marut itu berasal dari Israiliyat. Karena tidak ada hadis yang sahih marfu, mutasil sanadnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bicara dengan hawa nafsu. As-Sadi juga mengatakan bahwa semua kisah tersebut adalah kisah Israiliyat. Jadi mereka mengajarkan sihir sebagai bentuk ujian bagi manusia. Syaikh As-Sadi menjelaskan, demikian juga orang Yahudi biasa mempraktikkan sihir yang dahulu diturunkan kepada dua malaikat yang ada di bumi, di negeri Babil, di Irak. Mereka berdua diberi ilmu sihir sebagai bentuk ujian dari Allah bagi para hamba. Berkenaan dengan tujuan utama Harut dan Marut turun ke dunia, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa mereka merupakan dua malaikat yang menjelaskan bahaya sihir sebagai ujian fitnah bagi manusia. Dan bagi Allah, lanjut Al-Qurtubi, sangat berhak untuk menguji hambanya menurut kehendaknya. Adapun kisah yang terkenal tentang Harut dan Marut, yang kemudian keduanya dijadikan sebagai malaikat yang mengajarkan sihir disertai adanya tambahan kebohongan oleh para sejarawan bahwa keduanya telah dihukum dan berubah bentuknya, semuanya itu adalah dusta, palsu dan batil, tidak layak untuk diyakini dan didengarkan, bukan malaikat maka masalahnya menjadi jelas. Namun perlu dipahami, meskipun Harut dan Marut mengajarkan hakikat sihir, bukan berarti sihir dibolehkan. Karena sihir pada saat itu diajarkan sebagai ujian dan dengan tujuan agar dihindari, tidak diamalkan. Imam At-Tabari berkata, mengetahui ilmu sihir itu tidak berdosa, sama seperti tidak berdosanya seseorang yang melihat cara membuat minuman keras atau memahat patung. Letak dosa itu manakala ia mengamalkan dan mempraktikannya. Wallahu alam bisawab.